Halo semua, ketemu lagi di channel Nutapos, channel yang membahas seputar aplikasi kasir, pembukuan bisnis, dan hardware pendukungnya. Dengan saya Erik Hartawan, dan kali ini saya akan membahas demo tutorial mulai dari Nutapos buka outlet sampai tutup outlet. Nggak usah panjang lebar, yuk langsung kita demoin. Oke, sekarang kita ada di layar buka outlet ya. Jadi ini adalah layar di mana kalau kalian sudah berhasil registrasi, maka akan diarahkan ke layar ini. Yang harus kita lakukan, klik tombol buka outlet, masukkan uang modal awal. Oke, masukkan anggap 100.000. Nah, tips dari saya, 100.000 ini pastikan uangnya pecahan kecil ya. 10 ribuan, 5 ribuan, 1000-an, kayak gitu. Tujuannya ya biar kalian nanti si kasir atau kalian yang jaga outlet sendiri misalnya, itu nggak bingung ngasih uang kembalian ke pelanggan, kayak gitu. Selanjutnya klik tombol simpan, klik tombol panah di sebelah kiri ya. Oke, dia ngasih tahu bahwa di sebelah kiri itu ada menu yang bisa diakses. Oke, ini dia adalah layar kasir, layar yang sehari-hari kelihatan oleh kasir kalian. Nah, Mas Arik itu kok sudah ada foto produknya ya dan harganya? Yes, ini sengaja kami kasih biar teman-teman bisa langsung nyoba gitu ya. Misalnya kayak gini. Jadi nggak perlu mikir lagi untuk bikin. Nah, gimana caranya menghapus produk-produk ini? Caranya gampang, tinggal ditekan lama fotonya. Nah, gini. Mau diedit atau dihapus semua sekaligus juga bisa. Oke. Terus kalau mau nambah lewat mana Mas Erik? Oke. Di scroll ke bawah, ini ada tombol plus. Saya demokan menambah produk baru ya. Misal saya menambah produk bakso. Sorry, kita pakai kapital aja ya. Foto. Oke. Ambil dari galeri. Oke, di galeri saya belum ada foto sama sekali ya. Kita download dulu ya foto baksonya. Kita download dari internet. Oke, kita pilih foto ini. Tinggal ditekan lama sampai ada tombol download image. Kita coba lagi. Nah, oke, ini dia, udah muncul. Satuan porsi. Harga jual misal 10.000. Nah, ini ada notif di saya 3 hari lagi akan berakhir ya. Ini nggak apa-apa, tinggal ditekan OK aja. Karena memang saya sedang trial sudah 11 hari. Oke. Oke, ini dia, saya sudah berhasil menambah produk bakso. Terus, misal mau ngedit, ya tinggal diedit aja. Saya telur ceplok saya edit ya, saya ulang ya. Jadi saya arahkan ke telur ceplok, saya edit seperti ini. Misal mau ngedit harganya jadi 4.000 seperti ini. Dia berubah harganya jadi 4.000. Oke. Nah, Mas Erik, misalnya bakso ini mau dipindah tempatnya itu gimana caranya? Oke, tinggal ditekan lama, ubah posisi. Oke. Lalu kita tekan tombol sama dengan ini ya. Tinggal kita pindah kayak gini. Udah, gitu aja. Oke, itu kita sudah melakukan tambah produk bakso, mengubah dan mengedit sebuah produk. Sekarang saya akan menambah produk lagi, misalnya apa ya, es teler misal ya. Dan fotonya misal saya ngambil dari kamera. Oke, anggap saja saya nggak punya fotonya es teler. Anggap aja ini es teler ya, teman-teman. Oke. Oke.
porsi, saya simpan. Di oke aja. Berhasil. Saya sudah menambahkan es teler, bakso. Oke. Terus cara menambahkan kategori di atas gimana caranya Mas Erik? Oke, gampang. Saya demoin ya. Bisa dari tekan tombol tekan menu es teler, tekan lama, diedit. Nah, ini kategorinya tinggal diklik. Buat baru. Misal makanan. Karena ini minuman, kita buat yang minuman. Minuman. Oke, simpan. Nah, sekarang es teler pindah ke kategori minuman. Lalu sisanya ini tanpa kategori. Gimana cara mindahnya? Sama aja. Misal saya akan pindah telur ceplok ini ke kategori makanan. Saya edit aja, tinggal tekan lama, diedit, pilih kategori, saya ganti kategorinya jadi makanan. Saya simpan. Telur ceplok pindah ke kategori makanan. Minuman tanpa kategori. Terus seperti itu ya, satu-satu. Ini aqua saya pindah ke kategori minuman. Oke, di minuman sudah ada 2 produk ya. Terus seperti itu ya, dikerjakan. Oke, selanjutnya saya akan mendemokan terkait urusan cetak nota ya. Jadi yang harus kita lakukan, kita atur dulu layout cetaknya. Masuk menu pengaturan, klik layout cetak. Nah, ini dia. Jadi, kita tambahkan logo bisnis biar nanti notanya bisa lebih cantik ya. Nggak dikasih juga nggak apa-apa, cuma nggak ada logonya teman-teman ntar. Saya tambahkan logo. Di sini saya sudah siapkan ya logonya, saya sudah bikin di Photoshop, ukurannya sesuai dengan petunjuk di sini. Sebentar. Ini dia. 384 pixel dikali 200 pixel. Saya sudah sesuaikan dengan aturan ini. Saya sudah siapkan logonya, ada 2 ya, yang kuning ini. Saya klik OK. Ini dia, logonya sudah berhasil terupload. Terus tulisan yang di bawah ini juga bisa diedit. Ini namanya footnote ya. Mulai dari terima kasih atas kunjungan Anda sampai ke bawah ini follow IG ini bisa diganti. Caranya klik pensil hijau, teman-teman bisa edit. Gitu. Misal saya edit ini. Buka jam. Nah ini. Terserah teman-teman. Terus udah, ini logo udah berhasil di print dan footnote juga sudah kita atur. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menghubungkan tablet aplikasi Notapos ini ke printer. Saya akan ubah POV-nya dulu ya. Oke, sekarang saya sudah ganti POV-nya, jadi kita pakai printer merek Epos ya, yang dari baterai, merek apa aja bisa. Kita hubungkan tablet ini ke sini via Bluetooth. Oke, yang harus kita lakukan, nyalakan dulu, tekan lama sampai bunyi pip seperti itu. Sekarang ke tabletnya, cari Bluetooth. Ini dia yang warna oranye ya, RPP02, suruh masukin password. Passwordnya 04 kali. Kalau sudah statusnya save gini, berarti tablet dan printer Bluetooth ini sudah terhubung. Tapi Notaposnya belum terhubung. Nah, gimana caranya biar Notapos terhubung? Kita ke aplikasi Notapos. Kita ke menu pengaturan. Oh ini. Pilih printer, printer kasir, dan pastikan nyala. Seperti ini. Pilih yang Bluetooth. Karena saya sebelumnya sudah connect, maka dia ada angka di sini, kode. Saya scan, ini dia, RPP02.
Oke. Ketika berhasil terhubung, dia otomatis ngeprint. Nah, selanjutnya kita kemana? Coba kita ke layout cetak nota, kita pastikan lagi bahwa logo yang tadi sudah kita bikin sudah tersimpan ya. Kita coba tes print. Berhasil. Logonya juga sudah terprint. Footnote juga sudah terprint. Oke. Sekarang kita ke layar kasir. Kita coba transaksi ya. Misal tempe goreng, sayur asem, minumannya Aqua. Apalagi oke, minumannya Aqua gini. Saya bayar totalnya 10.500, saya bayarnya pakai 15.000, saya simpan. Berhasil. Kita coba lagi ya. Pakai uang pas. Oke. Sekarang saya akan mendemokan gimana kalau cetak pesanan ya, atau cetak order ya. Nah ini. Jadi pelanggan nggak bayar, tapi dia makan dulu. Dia order, terus makan, bayarnya belakangan. Gitu. Jadi ya tinggal disimpan order gini. Buat baru, nama misalnya Tony. Ini nggak usah diisi, saya simpan. Nah, kok nggak ke print? Ya, karena kita belum setting printernya. Cara nyetingnya, nah ini dia. Ada menu cetak pesanan di kasir, dia mati, makanya nggak mau ngeprint. Saya nyalakan, cetaknya 1 kali ya. Yuk kita coba lagi ke layar kasir. Ini yang tadi pesanan yang belum selesai, bisa kita cetak. Cetak pesanan di kasir. Seperti ini. Kita tutup, misalnya mau kita hapus, orderannya kita hapus. Ini kita mulai dari awal lagi ya. Misal ada yang pesan lele kremes, mie goreng, simpan, namanya Tony misal. Seperti ini. Nah, nanti misal Tony datang ke kasir mau bayar, tinggal diklik ini, baris ini diklik, tekan tombol bayar, misal pakai ini, saya simpan. Oke, seperti ini. Mas tadi kok nggak ada logonya? Ya, logonya saya hapus barusan biar lebih hemat kertas. Oke. Oke, selanjutnya Mas Erik gimana caranya saya ngelihat transaksi penjualan yang sudah tersimpan. Oke, buka menu, klik riwayat penjualan. Nah, ini adalah nota-nota yang sudah kita buat tadi. Kalau ingin lihat isinya, diklik aja barisnya. Klik lagi. Bisa dicetak ulang juga ya. Misal, oke, ini tadi saya matikan ya, saya nyalakan lagi. Cetak mau yang mana, yang mau dicetak ulang, ini, oke, misal cetak ulang, cetak nota di kasir, cetak ulang. Dan kalau dia cetak ulang di sini otomatis ada this is copy ya. Beda dengan yang pertama ya. Kalau yang pertama itu nggak ada this is copy-nya ya. Sebagai tanda ya. Cetak pesanan bisa nggak? Oh bisa. Ini juga sama.
Kalau dicetak lagi, oh sama. Ada this is copy-nya. Nunjukin bahwa dia udah pernah dicetak sebelumnya. Oke, ini riwayat penjualan. Sekarang kita lanjut ke menu keuangan. Keuangan ini untuk mencatat transaksi uang operasional ya. Ada uang masuk, ada uang keluar. Uang masuk itu apa? Ya, untuk mencatat semua transaksi uang yang masuk selain dari hasil penjualan. Emang ada seperti itu, Mas? Ada. Misal pemilik bisnis ya, Anda dari owner ya, owner ngasih uang tambahan ke kasir. Kan kemungkinan terjadi seperti itu. Jumlahnya berapa? Misalnya 100.000. Jadi owner ngasih uang tambahan 100.000 ke kasir buat tambahan uang kembalian misalnya. Keterangannya ditulis tambahan uang kembalian. Terus di sini ada jenisnya. Jenisnya pendapatan lain atau non pendapatan. Ini maksudnya apa, Mas? Bisa dicek di sini ya. Kalau pendapatan lain itu berarti menambah laba bisnis. Contohnya menjual kemasan kardus keloak misalnya. Nah, kalau non pendapatan, uang yang masuk itu tidak menambah laba bisnis. Nah, contoh ini modal awal untuk kembalian ke pelanggan. Kita pilih yang non pendapatan karena kita cuma buat tambahan aja. Nah, ini foto buat apa, Mas Erik ya? Mungkin uangnya mau difoto misal. Bentar. Oke, misal ada dokumentasi uangnya juga mau difoto juga bisa. Sebagai bukti penguat, takutnya ada yang nakal ya, ada yang pura-pura lupa atau gimana. Kalau kayak gini kan enak ada buktinya. Udah, gitu. Simpan. Berhasil. Dia tersimpan di sini. Kalau pengen lihat ini ya, baris yang paling atas tersimpan. Kalau pengen lihat fotonya ini, ada dokumentasinya. Terus kita lanjut ke uang keluar. Uang keluar itu apa? Ya kita ngeluarin duit untuk kepentingan usaha. Misalnya beli tas kresek, bayar gaji karyawan, bayar uang lingkungan, bayar uang kebersihan, itu dicatat di sini. Dibayar ke, misal kita bayar listrik ya, bayar ke PLN. Jumlahnya berapa? Misal 20.000 contoh ya. Keterangannya bayar listrik bulan September 2025. Jenisnya. Nah, ini jenisnya apa? Biaya atau non biaya? Kalau pengen ngelihat lebih tahu, ini diklik ini. Kalau biaya itu mengurangi laba bisnis. Kalau non biaya itu tidak mengurangi. Nah, karena kita ini bayar listrik ke PLN itu adalah biaya operasional, maka kita pilih yang biaya. Nah, terus foto ini buat apa, Mas Erik? Ya, misal kan saat bayar listrik pasti ada nota pembayarannya ya. Anggap aja ini nota pembayaran listrik ke PLN ya. Nah, ini difoto gini. Jadi ada dokumentasi aslinya, fisiknya. Udah, simpan. Oke, sudah tersimpan. Kalau pengen lihat fotonya di sini. Oke, selanjutnya kita ke gimana caranya lihat-lihat laporan. Di sini ada menu laporan. Nah, ini kita sekarang ada di laporan penjualan ya. Bentuknya seperti ini, total omset sekian, total diskon 0, pajak 0, pembulatan 0. Nah, ini ada periodenya ya, 29 September sampai 29. Kalau periodenya mau diganti di sini. Oke, nah kita scroll ke bawah, Aqua terjual 2, 5.000, lele kremes 1, 8.000. Seperti ini. Per kategori, ada kategori tanpa kategori 4 item yang terjual. Tipe penjualan, makan di tempat ada 4 ya. Oke, saya sudah ganti setupnya. Saat ini ada cash drawer, ada printer, saya ganti printer ya. Kenapa? Karena saya akan mendemokan yang terakhir, yaitu ketika tutup outlet.
Jadi outletnya sudah mau tutup, yang harus kita lakukan kan biasanya rekapan ya. Nah, di Nutapos tuh gimana? Tinggal cari menu tutup outlet, klik, ini dia. Nah, di sini ada dokumentasinya ya, ada buka outlet jam berapa, tanggal berapa, dibuka oleh siapa, modalnya berapa, bla 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 bla, ini bisa dibaca detail. Nah, hal seperti ini yang bikin pekerjaan jadi cepat. Kalau nggak pakai aplikasi kasir Nutapos, gini-gini akan dihitung manual dan itu akan butuh waktu yang lama. Nah, di menu ini teman-teman harus mengisi uang yang Anda tarik dari laci kasir, berapa nominalnya. Nah, biasanya kan ditarik, dikasihkan ke owner. Nah, alurnya sama. Berapa yang ditarik? Misal, nah ini di sini ada di uang di laci, tertulis 224.500. Karena ini hanya contoh ya. Anggap aja di sini jumlahnya 224.500 di sini. Nah, mau ditarik berapa? Misal ditarik semua ya. Nah, sisanya berapa yang ada di laci kasir? Kalau memang diambil semua, berarti sisanya kan 0. Kita tulis 0 di sini. Udah, gitu aja. Nah, ini ada 2 tombol, simpan dan cetak atau simpan aja. Misal simpan dan cetak. Oke. Ini dirobek. Nah, biasanya gini. Uangnya diambil. Biasanya kan diikat ya dengan karet ya, teman-teman. Ini hanya review ya. Gini, diikat karet, dikasihkan ke owner. Seperti itu. Oke, semoga ada gambaran ya, kurang lebih seperti ini. Oke teman-teman, segitu aja video dari saya kali ini. Semoga membantu dan kita ketemu di video berikutnya.